Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking semangatnya sampai lupa bilang tadi ya. Terikut semangat. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi jalla wa'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha. Qad ja'akum basairun min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alayha wa ma ana 'alaykum bihafiz. Ya Jamil ya badi'a as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Jammilna bil fasahah wal balaghati wal mantiqa wal bara'ah wa lumlatan min alsinati yafqahu qali bi riqati rafati riqah summa talinu juluduhum wa syukuruhum wa qulubuhum wa absaruhum wa fikram ila zikrillahi wa zalimin. Yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Safatul Marwah beserta seluruh jajaran pengurus serta seluruh jamaah salat Isya sekaligus salat sunat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sehat semua? Ibu sehat? Jawabnya kok lemes. Udah makan belum, Bu? Makan gorengan? Makan nasi udah? Belum berarti. Berarti jangan lama-lama ya kulturnya. Kuliah 70 menit aja. Alhamdulillah, Masya Allah, kita malam ini sampai pada malam yang kelima. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai malam kelima. Mana jadi orang Pakistan tadi? Oh, Masya Allah, ya, malu juga kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi di malam yang kelima ini temanya adalah seringnya berinteraksi dapat membunuh sensitivitas ibadah. Saya ulang lagi, tema kita malam ini supaya tidak lari, supaya tidak ngalur ngidul. Jadi kita batasi tentang seringnya berinteraksi dapat membunuh sensitivitas ibadah. Satu, apa yang dimaksud dengan seringnya interaksi? Yang pertama adalah sering interaksi ini bisa kita artikan seringnya bertemu, seringnya berkomunikasi, saling sentuh fisik dan lain sebagainya. Itu bisa diartikan seringnya berinteraksi. Jadi seringnya berinteraksi itu dapat membunuh sensitivitas. Apa itu sensitivitas? Sensitif. Contoh, HP yang baru sama HP yang lama, kira-kira beda nggak sensitifnya? Kalau yang baru, biasanya baru kita sentuh, belum kita sentuh dia udah geser sendiri. Kalau baru, tapi kalau HP lama, mau diinjek-injek enggak, geser-geser. HP lama, mesti diganti dulu layar ininya, LCD-nya baru bisa, karena sudah lama. Itu HP. Yang kedua apalagi ya? Tetangga, kita sering ketemu sama tetangga, itu sensitifnya hilang, rasa gak enaknya itu hilang. Benar gak? Apa kata kita? Ya elah, tiap hari ketemu, timbang goceng doang. Tuh, lihat tuh, minjem duit goceng sama tetangga, ya kan? Karena mentang-mentang dia tetangga, setiap hari ketemu bilang timbang goceng doang. Rumah gua juga belah. Tuh dia, gara-gara sering ketemu tuh, nyampe lagi utang. Banyak yang begitu, banyak. Makanya kalau orang sering ketemu, udah deket, ujung-ujungnya apa? Pinjam duit, pasti coba. Pinjam duit, udah deket banget pinjam duit. Udah. Emang apa? Gak lu kagak pinjam duit sama adik lu, repot sama saudara. Ntar lebaran jadi omongan, mendingan sama lu, teman dekat. Tuh, udah deket. Tapi kalau kita baru kenal, kan sensitif, ada rasa gak enak. Tuh, tetangga. Yang ketiga, orang baru nikah sama orang udah lama nikah itu beda.
Kudu dipegang dulu baru ini. Kalau udah 5 tahun 10 tahun. Ya. Coba kalau udah 60 tahun rumah tangga, dipegang nggak hidup, dipandang juga nggak hidup, kolesterol kebanyakan kayaknya. Namanya sisa Nah ini yang bahaya. Jangan sampai kita ke istri begitu, Bu. Ya, kalau ada suami kita yang sensitifnya hilang, itu bahaya. Lalu Roman waktu pertama kali nikah, Masya Allah, rambut saya dibelai-belai, Bang. Begitu udah lama nikah, boro-boro dibelai, gini aja kepala. Coba ini bahaya. Sensitif ini akan hilang. Dan ini akan membunuh. Apa yang dia bunuh? Yang dibunuh adalah ibadah. Sensitivitas ibadah. Maksudnya apa? Kalau berkaitan dengan ibadah itu apa contohnya? Umroh. Orang berangkat umroh. Orang berangkat umroh itu ada 2. Satu, ada yang baru berangkat umroh. 2, ada yang setiap bulan berangkat umroh. Ada yang begitu. Oh, ada 3, ada yang 3. 1 yang berangkat umroh, 2 yang tiap bulan berangkat umroh. Yang 3, tiap hari umroh. Ada yang tinggal di sana tiap hari umroh. Bener kan? Ada yang jadi mutoib kan kalau dia tiap hari ada ini antar jamaah, tiap hari dia ini umroh kan? Nah, jadi ini beda nih. Kalau yang pertama umroh itu begitu melihat Ka'bah 100% pasti nangis. Karena biasa melihat di sajadah. Betul nggak? Loh, ilmu sajadah kok bisa gini? Ka'bah kok bisa di depan mata? Biasa lihat di sajadah, pasti nangis. Karena baru pertama kali lihat. Tapi kalau setiap hari lihat, ya elah, Ka'bah doang. Ini nih ciri-ciri orang yang akan diazab oleh Allah. Ini kurang ajar nih yang begini-gini nih. Benar nggak, Pak? Ya elah, Ka'bah doang. Ka'bah doang. Coba itu. Ini bahaya. Jangan sampai begitu. Biarpun kita tiap hari ketemu Ka'bah, jangan sampai ngomong begitu, bahaya. Kenapa? Kita melihatnya banyak orang yang susah untuk ke sana. Melihatnya ke situ. Jangan melihat diri kita yang tiap hari tinggal di sana, jangan. Kita melihatnya adalah ada orang yang sulit untuk ke sana. Maka bersyukurlah engkau yang bisa setiap hari melihat Ka'bah. Kan gitu, Pak. Betul kan? Termasuk bulan suci Ramadan. Maka kata Nabi, raghima'an furajulin adraka alaihi Ramadan falam yughfarlah. Nabi bilang, celakalah wahai orang di antara kalian. Sahabat bilang, siapa itu Rasul yang celaka? Orang yang celaka itu adalah orang yang masuk bulan suci Ramadan, tapi dia mengatakan bahwa apa kata dia? Alah, Ramadan itu kan masih ada tahun depan, ngapain kau sholat? Gak usah kau sholat banyak-banyak sholat tarawih, gak usah kau banyak-banyak sedekah di Ramadan, ngapain? Tahun depan masih ada. Tahun depan masih ada, ngapain? Gak usah tarawih, gak usah sedekah, biasa aja. Tahun depan masih ada. Nah, orang yang ngomong ini nih, yang sensitifnya hilang untuk menghadapi Ramadan, malam yughfar. Itu ciri orang yang tidak akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana supaya sensitif lagi? Supaya sensitif lagi, kalau HP kan harus diganti layar LCD. Iya kan, Pak ya? Nah, caranya gini kata Rasul. Sahabat nanya Rasul, gimana biar sensitif menghadapi Ramadan? Karena kan emang tiap tahun kita ngadepin Ramadan. Wajar aja kita bilang, ya udah biasa Ramadan mah, udah biasa. Tahun depan kita ada lagi, ngapain? Ntar kurang-kurang ditambahnya tahun depan, ntar. Wajar manusia. Tapi kan sahabat bilang, Rasul gimana caranya menghadirkan sensitif itu ketika Ramadan? Kata Rasul, gini aja, usahakan setiap malam-malam Ramadan, anggap dirimu nanti malam mati. Gitu aja. Anggap kita ini nanti malam mati. Malam jam 1 nanti mati. Dan ini adalah malam terakhir Ramadan. Anggap begitu. Kenapa? Karena banyak orang kemarin kejadian itu. Ada orang baru nyet
nyendok nasi mau sahur. Senanda mau sahur nyendok nasi. Udah nyendok. Dia izin sama istrinya, izin sebentar ke kamar mandi. Ke kamar mandi bentar doang. Tahu nggak? Di kamar mandi kepleset meninggal dunia mati. Itu nasi gimana nasinya? Siapa yang jamin kita ini besok pagi bakal hidup? Siapa yang jamin? Orang banyak yang tidur biasa, tidur selamanya. Bangun-bangun udah dikubur. Betul nggak? Saya mau tanya, ada yang berani jamin hidup kita sama mati kita? Nggak ada. Maka kata Nabi, supaya sensitif, anggap ini malam ini adalah malam yang terakhir. Udah itu pasti nikmat banget. Kayak bapak ini ke dokter, Pak, mohon maaf, bapak ini kayaknya hidupnya 4 hari lagi. Kata dokter, 4 hari lagi Pak. Udah gak 4 hari lagi. Pasti saya jamin orang yang diponis 4 hari lagi. Hari pertama menghantamkan Quran 30 juz. Hari kedua sedekah 100 miliar. Hari ketiga jikir yang banyak. Hari keempat sudah siap menunggu malaikat Israel. Kapan Israel datang? Pasti. Ini masalahnya kita ini karena nggak dikasih tahu matinya kapan. Coba kalau bapak dikasih tahu, Pak, mati kapan Pak? Kayak saya mati 60 tahun lagi. Pasti serius ibadah. Nggak mungkin main-main. Masalahnya kita nggak tahu matinya kapan Pak. Betul ya? Udah biarin aja, dibiarin sama Allah. Yang buat dosa dibiarin sama Allah. Kagak langsung diazab. Coba yang buat dosa, begitu maling langsung hilang tangannya. Yang berzina langsung hilang kemaluannya. Saya yakin nggak ada yang berani buat dosa. Ini sama Allah, yang maling malah tangannya dikuatin sama Allah. Biar kasih kuat tangannya, biar maling terus tiap hari. Nah, maka supaya jangan celaka di bulan Ramadan, supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya jangan hanya fokus puasa kita ini menjauhi dari makan dan minum. Tidak. Banyak orang yang nanti puasanya tidak diterima Allah. Walaupun dia puasa, nggak bisa diprotes. Ya Allah saya puasa, nggak ada bukti kau puasa. Ya Allah serius, sumpah demi Allah aku puasa, nggak ada cerita. Kau nggak puasa, hidup kau 70 tahun kau nggak puasa. Padahal 70 tahun kita puasa loh Pak di dunia. 70 tahun kita puasa, tapi begitu di hadapan Allah nggak ada. Nangis kita. Ya Allah, kenapa? Kemana pahala puasaku? Al-muhbitat. Itu. Al-muhlikat wal muhbitat. Itu dalilnya. Apa maksudnya? Ternyata mendapat menghilangkan catatan puasa, pahala puasa, nilai puasa, bukan bapak makan dan minum, bukan. Tapi karena mulutnya kita ini tidak bisa kita jaga dari bohong, dusta, nyeritain orang, ngegibah orang. Maka kata Allah, ya Allah mana puasaku? Habis sama mulutmu yang suka gibahin waktu Ramadan. Habis dengan mulutmu yang suka bohong. Habis dengan matamu yang suka nonton film kotor waktu Ramadan. Habis dengan kakimu yang kau langkahkan tidak ke masjid. Habis dengan tanganmu. Memang kau puasa, tapi kau puasa bohong. Tapi kau puasa maksiat. Tapi kau puasa ngomongin orang. Kurang ajar kau. Apa kita perlu bilang? Ya Allah, tolong ya Allah kasih aku ampun. Nggak ada cerita. Sekarang kau udah di sini, udah nggak di dunia lagi. Maka puasa itu bukan bicara makan dan minum, tapi bagaimana kita bisa menjaga seluruh anggota badan. Jaga mata, jaga telinga, jaga hidung, jaga mulut, jaga tangan, jaga kaki, semua dijaga. Supaya apa? Supaya nilai puasa tidak berkurang. Mohon maaf lahir dan batin, karena saya langsung mau ke Malaysia dan ke Singapura. Itu pun kalau ada yang undang. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi tahun depan insyaallah. Assalamualaikum.